Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM. Wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan dari Bapak Andi sama Bapak Duo Andi. Duo Andi, ya, Kami Pak. dikenal Iya. dengan Duo Andi. Mungkin Andi. pemirsa kita biasanya dua ya, dua Andi. Sekarang ada Manda. Iya. ya, Nambah satu lagi ya. oh namanya Manda. Manda namanya. Saya nggak kenal. Iya. Salam kenal, Kak. Salam kenal ya Manda ya. Iya. Mungkin sahabat UMKM kita ada yang belum kenalan ya. Iya. Mungkin ini, Ini bantuan baru ya. Baru di Kita- KDK. Kalau ke KDK sekarang UMKM ketemunya sama Manda. Manda. Kalau Jadi- kemarin sama Abi, sekarang sama Manda lagi yang 2026 nih Manda yang jadi FO, Pak. Iya. Jadi tahun baru, personal baru, Semangat baru. Semangat baru. Oh, dengan motivasi yang baru. juga. motivasi baru. Ya. Hari ini kita mungkin bincang-bincang tentang label ya. Iya. Manda, label sama merek sama nggak? Kalau pandangan Manda, Iya. iya, sama. Sama. Iya. Gimana tuh Pak Pandi? Kayaknya nggak sama ya. Beda banget. Beda banget ya. Beda banget. Itu makanya Jadi hari ini kita kita bincang-bincang. ngebahas tentang apa itu yang tentang dimaksud dengan label ya. Label Nanti ya. kita bahas pelan-pelan. Oke. Jadi tapi sebelum masuk ke situ gini dulu deh. Label itu penting, Pak. Penting ya. Penting banget dalam suatu produk apapun ya, dalam suatu. Mungkin orang selama ini berpikir, "Oh, saya belum punya label, oh saya belum punya merek." Merek, iya. Kemarin itu beda banget antara Beda ya label Pak sama ya. beda, Ini beda segitu. kami pikir sama itu Nah, ya. itu penting banget. Misalnya gini nih. Ini sekarang saya punya Produk ya. Saya punya produk nih. Iya, iya. Minuman Polos murah, aja ya. Polos. Ini polos. Manda mau beli nggak? 2.000. Beli dong. Nggak mau beli? Enggak. Bapak mau beli nggak Pak? 1.000? Enggak. Kenapa nggak mau beli? Nggak jelas. Kenapa? Ya nggak ada apa nih. Ini airnya isinya Air apa, apa? gitu. Ini masih ada segelnya, masih bagus. Iya. Botolnya juga Tapi bagus. ya identitasnya nggak jelas. Nggak ada. Nggak Nah ada. itu dia. Karena nggak punya label. Nggak punya. Kita saja ragu Iya. mau jualan. Jadi buat UMKM, pelaku UMKM yang masih menjual dalam polos kayak misalnya kayak gini izin ya, Iya. kayak gini aja nggak ada Iya. merek, itu rugi sebetulnya Pak. Hmm. Bagaimana mendapatkan konsumen kalau dia belum punya label? Punya label ya. Nah itu yang kita coba bahas. Jadi Sebenarnya label itu apa sih Pak Pandi? label itu sebetulnya informasi Pak. Oh. Informasi yang kita letakkan, ya, informasi yang kita letakkan itu bisa dengan cara dicetak. Dicetak misalnya kayak gini nih yang Iya, ada di iya. depan nih, ini kan dicetak nih. Iya, benar. Jadi dicetak atau dicantumkan. Kadang-kadang kita bikin dari kertas, Kertas, terus ya. kita tempel, lalu kita masukkan ke dalam Oh, kemasan, ya. Itu bagian dari label juga Itu ya. bagian dari label. Yang penting informasi. Kata Informasi, kunci berisi dari informasi dia, ya. label itu adalah informasi. Iya. Ada informasi yang kalau ini kan nggak ada informasi sama sekali Pak. Hmm. Ini apakah ini air putih, apakah air ngaji, apakah air zam-zam kita nggak tahu. Iya, benar-benar. Ya, mereknya apa, isinya apa, Iya. berapa jumlahnya kita nggak Iya. tahu gitu. Jadi label itu gitu. Jadi dengan cara apapun Pak. Pak saya baru mulai Pak, saya baru bisa bikin fotokopian. Silakan. Yang penting ada informasi. Ada informasinya. Yang nggak boleh ada label. Label. Jadi dia harus ada informasinya Oh, Pak. ada Jadi informasi, ya. dan itu harus pada kemasan Pak. Oh iya. Jadi misalnya nih kemasan, Iya. ada labelnya, ada informasinya. Yang nggak boleh gini nih, beli kemasan, beli produk, Iya, Pak. ini labelnya terpisah, nggak Oh, boleh. iya. Jadi dia harus melekat ya. dia harus Sama menyatu. produknya ya, Pak? Iya, jadi itu label. Tidak boleh terpisah. Jadi dia harus melekat pada produknya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pelaku usaha yang mau bikin label ya silahkan. Boleh difotokopi, boleh dicetak ke percetakan atau seperti yang ini ditempelkan, nih pakai stiker dicetak, dikadekan ya. Ini Iya. bikin dikadekan lalu dicetak boleh. Yang penting ditempel. Terpisah nggak boleh. Oh iya. Ya, jadi itu nggak boleh. Itu yang kita maksud dengan label. Jadi label itu secara garis besar adalah informasi yang kita letakkan, Atau kita cetak kita ya. cetak, boleh dicetak atau tulis tangan juga boleh. Tulisannya sebetulnya. boleh. Pokoknya ada informasi. Pokoknya ada informasi, ini Ya. apa gitu, Apa Pak. itu? Dan Jadi Jadi dia kertas air minum gitu aja udah. Boleh. tapi nggak asik juga ngelihatnya ya. Masa Nggak itu? meyakinkan sama Ya, sekali. tapi ada mungkin Pak UKM dia, ada UKM mungkin Pak saya juara satu nulis kasar halus ya. Lalu dia nulis, Iya. soalnya banyak sekarang kalau kita ke Jogja tuh, Iya, oh iya. Udah di ada misalnya yang di Jawa tuh ada yang tulisannya pakai tulisan tangan. Jadi orang main komputer, lalu dia pakai tulisan tangan bagus-bagus, lalu dia perbanyak. jadi pembeda ya Dia dengan produk dia kita. scan. Kalau orang-orang kan ada jual font gitu ya, Pak. Bener, Kalau iya, iya, sekarang jual ini font, dia iya, jual jual. font gitu. Oh, pakai font ada. Jadi font jual font. jual font ada juga Pak sekarang ya, bisnisnya jualan huruf. Huruf, ya. Jadi dia bantu tulis tangan. Jadi boleh kita tidak membatasi dia harus dicetak printing, harus berwarna, harus ini iya. enggak. Iya, iya. Pokoknya yang penting dia harus ada informasi.
Karena ada aturannya tuh. Oh dia. Jadi ngomong aturan tuh Pak, memang ada ya aturan yang mewajibkan ini setiap Pak. produk ada? Ada ya? Ada. Apa itu Pak? Undang-Undang nomor 18 tuh tahun 2012. Itu tentang pangan kalau kita ngomong tentang pangan. pangan. Ya. Nah, itu ada 2 pasal, Pak. Pasal 1, pasal 2. Nah, kita mungkin bahas pasal satunya ya. Iya. Pasal satunya itu Pasal 30 ya di undang-undang itu ya. ayat pasal 30 ayat 1 itu tentang pangan. Itu pasal 30 di Undang-Undang nomor 18 itu. Kalau nggak salah kan sudah diperbarui nomor berapa nanti kita coba cari tahu. Jadi bunyinya gini, bahwa setiap orang, Ya. ini orang kan, Bapak orang, Orang juga. juga. Orang Jadi setiap orang yang memproduksi, siapa tahu ada makhluk astral yang memproduksi. Iya, Itu nggak iya, kena iya. undang-undangnya Pak. Jadi setiap kalau Bapak Ibu merasa orang, terus memproduksi sesuatu, ya pangan, apalagi itu pangan nih, Iya. ya yang produk pangan seperti yang di depan kita ini Pak, dan dikemas. Kalau dikemas, kan ada yang produk pangan nggak dikemas. Iya. Saya masak nih, Iya. supaya kita makan Pak, pakai piring ya, nggak perlu kena undang-undang ini. Jadi yang niatnya dikemas. Jagung bakar Jagung yang kalau bakar. Ya. di Selasi sampai Ya, banyak tuh yang nggak dikemas kan, Nggak itu nggak dikemas perlu ya? pakai Oh, kena nggak perlu dah. undang-undang. Oh, nggak masuk. Enggak, walaupun dia kan produk pangan. Iya, iya. Iya. Jadi dia harus yang dikemas. Yang dikemas Niatnya apa? dikemas. Yang dikemas Saya apa? orang, terus saya niat memproduksi sesuatu, niatnya dikemas. Dikemas. Ya, niatnya dikemas dan niat pula diperdagangkan Secara luas ya Pak. secara luas di wilayah Indonesia. Mungkin ada yang, Pak saya bikin produk tapi saya nggak niat jual, ya nggak usah kena undang-undang ini. sedekah aja. Dia sedekah, cuma ngasih, nggak perlu. Jumat berkah ya. Jumat Dia berkah, ngasih. itu nggak perlu. Nggak perlu dia. Pokoknya nih udah bikin, terus kemudian dikemas, niat dijual ke wilayah Indonesia, itu wajib hukumnya Pak. Mencantumkan apa tadi? Label. Label. Jadi misalnya yang belum tahu pelaku UMKM, wah berarti saya salah nih, saya harus bikin label. ya. Ya, bikin labelnya di mana? Di KDK. Di KDK. Bayar nggak Kak? Enggak. Desainnya nggak bayar, Iya, tapi cetaknya Cetaknya bayar. Tapi lebih murah banget di KDK. Jadi setiap orang yang memproduksi, memasukkan pangan ke dalam kemasan, niat dijual, terus di wilayah Indonesia, artinya wajib. wajib. Ya, wajib. Artinya ini berlaku buat orang luar Pak. asal dia Dia mau jualnya ke Jadi Indonesia, jadi dia harus wajib. ada label juga ya Pak. Iya, nanti jangan-jangan orang luar, kan itu berlaku untuk orang Indonesia bisa aja. aja. dia bukan orang Indonesia tapi wilayah. Jadi Menjual ke wilayah Indonesia wilayah kita wajib. ya. Dan kalau kita mau jual ke wilayah negara orang juga Tuh, ada kita undang-undangnya, undang ada dia ya. undang-undangnya apa aja yang harus dia ini kan. Oke. Ya. Iya. Label pada dalam kemasan. Dalam kemasan. Nggak boleh kayak tadi ya di luar. Iya, harus melekat sama Produknya. produknya ya Ya, Pak. produk sama kemasannya. Produk kemasannya ya. Jadi itu dia yang perlu kita ini kan. Terus apalagi itu di dalam undang-undang itu secara umum Tadi itu yang nomor harus satu aja- ya? iya, Tadi iya. yang nomor apa aja sih di dalam label itu yang setidaknya termuat apa saja gitu? Nah, ini yang di ayat 2-nya. Hmm. Di ayat 2-nya baru kita ngebahas satu demi satu. Yang pertama itu nama produk. Nama produknya ya. Itu wajib. Iyalah nama. Saya manggil siapa ya? Siapa? Harus Andi mau. gitu ya. Jadi nama wajib ya. Enggak, ya itu yang penting nama produk Pak. Misalnya gini, kita ambil contoh ini ya. Iya, kopi. Ini apa ini? Kopi apa? Kopi atau Kopi. ini deh. Apa itu? Nah ini, nah ini Yang merah. ya merah. Ya merah bukan nama produk, Oh, merek ya? merek. Oh, merek. Nama produknya ini apa nama Oh, produknya? serundeng, Serundeng pisang. Nah ini yang itu nama karena produk. konsumen tuh dia nanya dulu. Ada serundeng pisang. Pisang. Oh, iya, iya. Kan nggak mungkin masuk toko tiba-tiba ada yang merah. Ah, yang merah siapa? Saya. Jadi harus ada manda. Nggak mungkin Pak. Jadi harus nama produk yang kita Produknya ya. cantumkan dulu. Ya, karena Pak. di soalnya juga dia bedakan ya, letakkan produk itu berdasarkan pengelompokan ya. Iya, Oh benar. iya iya. Kalau iya. mau beli apa cemilan di sini, gitu ya. Mau beli susu di sini, mau beli yang lain di Iya. sini. Jadi yang pertama dalam label tuh yang intinya harus nama produknya. Jelasin dulu apakah dia kacang tojin, apalagi Pisang. pisang keripik. pisang keripik pisang, Pisang coklat. pisang coklat, terus apalagi nama produk nih. Sanjay kayak gitu. Sanjay, tulisin Sanjay apa nih? Ya ya, balado gitu. Sanjay Balado tulis. Jadi itu nama produknya apa? Karena yang ditanya orang pertama tuh itu. Iya, iya. Ada jual kacang tojin, ada jual keripik balado Sanjay, Iya, ada ada. jual. Jadi yang kita sebutkan itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian baru Baru merek apa? merek. Misalnya Iya, kayak iya, iya, iya. Community Market ada sabun Sabun cuci, cuci. apa mereknya? Mereknya. Apa merek sabun cuci?
Daya. Daya, Iya, bukan Pak. Daya. Boleh kita nyebut merek-merek nasional. Oh boleh. Boleh ya? Di sini bebas lah. Bebas ya. Oh, Sini Nggak ada, bebas. nggak ada bunyi. Nggak ada. Itu Karena kan dia harus konkret kita mengedukasi, mengedukasi ya. Iya. Bukan ya foto kita di endorse besok sama Syukur ya, syukur. Enggak. Jadi ini kita mengedukasi. Jadi yang kedua baru kita pakai nama merek. Oh, Jadi merek setelah kita Baru ini. sebutkan produknya, baru kita sebutkan Jadi kayak ada serundeng pisang. Yang mana? Serundeng pisang kan banyak nih. Iya, banyak nih. Baru kita bilang yang Yang merah. yang merah gitu. Ya. Nama itu juga ada aturannya. Nanti kita ngebahas lagi. Merek itu Iya, Pak. kalau buat kita yang buat di kemasan yang paling bagus itu satu kata. Oh, satu kata satu aja, nggak boleh Satu kata. panjang-panjang. satu suku kata gitu ya. Iya, itu udah paling bagus Pak buat kami ya. Mudah diingat ya. Mudah diingat, yang gampang. gampang. Jangan dua kata Pak. Iya, Dua iya. kata itu sebetulnya boleh, tapi udah kebanyakan. Jangan pula tulis tiba-tiba apa mereknya Garudota Bangatela Lima panjangan. Panjangan, Kasihan malah orang. iya. Masuk toko ada Garudota Bangatelangi ya. Lanjut aja. Terlalu panjang ya, Terlalu Pak. panjang. Nggak Jadi itu efisien. ada namanya merek. Jadi ada- Satu, yang gampang aja didengerin. Ini kayaknya merah enak kan? Ya merah. Nanti kita khusus kita bahas ya, khusus kan kayaknya menarik tuh. Iya, kita bahas Sesi bagian. khusus ya. Aturan-aturan Iya. pemberian nama merek gitu Ya ya. bagaimana biar merek itu punya nilai jual. Mudah diingat gitu ya. Dan dari kalau mau terkenal tuh sebetulnya merek tuh nanti pembahasan tuh sebaiknya jangan nama kita sih Pak. Jangan ya. Jangan pakai nama kita. Kayaknya untuk di branding ke makin besar kayaknya lucu gitu. Misalnya kalau udah nasional terus tiba-tiba ada Yanti, nah, kan agak kurang ini. Jadi kayak dan tidak perlu punya arti itu. Oh, iya. Nggak perlu punya arti. Misalnya kan kadang-kadang kita pengen punya arti ya. Iya. 3 saudara, 5 saudara gitu atau ada artinya apa nggak perlu. Jadi cukup kita saja yang tahu artinya. Oh, gitu, Pak. Izin tahu arti daya? Nggak tahu, Pak. Perlu nggak? Nggak perlu. Iya, Yang udah penting itu, Pak. produknya, Pak. Pak tahu arti Rinso Pak? Enggak. Perlu nggak? Enggak. Nggak perlu ya udah. Produknya Pokoknya bisa kita nyuci. jual produknya. Bisa nyuci sendiri Bisa ya. gampang diingat. Jadi itu kalau kita Berarti udah ada dua tuh ya, Ada dua, nama siap. produk sama nama merek. Nama merek. Terus apa lagi tuh Pak di dalam label itu? yang Kurang-kurang berikutnya mungkin yang penting komposisi kalau untuk apa? makanan. Oh iya wajib tuh ya, apa aja sih? Bahasa Minangnya apa? Ingredient. 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 Bahasa barat nih, Pak. Bahasa Minangnya. Karena kadang gini ya, produk itu misalnya yang dikonsumsi ada orang alergi terhadap kalau nggak dicantumkan itu, Ya. jadi nggak tahu dia. Kadang ada dia alergi kalau mengandung ini. Teri misalnya, biasa orang mengandung teri ya. Betul. Ikan biasanya, Pak. Ikan. Susu gitu. Susu betul. Iya. Jadi itu makanya wajib. Ini kayak ini yang merah nih bagus nih. Dia udah jelas. Ada komposisi nih. Di sini kita bisa lihat komposisi. Oh ya komposisi itu ada aturannya Pak. Nulis komposisi. Oh, iya. Itu dari yang paling banyak sampai paling sedikit. Oh, persentasenya gitu. Ya, persentase jadi ini kayak yang merah Iya. keripik pisang. Dominannya komposisi pasti pisang ya? Depannya pisang. Pasti pisang. Jangan tiba-tiba keripik pisang. Komposisi garam. Ah, itu udah mati duluan. Berarti garam aja. Garamnya isinya. dominan ya. Jadi tulis dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. yang paling sedikit. Dan jujur ya. Jangan diumpetin. Nah, biasanya UMKM agak takut ngasih kejujuran. Nggak usah takut. Nanti ditiru Pak. Nggak usah takut. Ini kita nulis komposisi bukan nulis resep. Kalau resep kan ada Ada 3 takarannya, sendok ya, kan ya, dia benar ya. ada takaran. Oke. Jadi kita perlu itu Pak. Jadi perlu untuk Perlu, ya? makanan ada komposisinya. Biar tadi yang kata Bapak tidak alergi terhadap sesuatu. Konsumen juga bisa Atau saya baca. nuntut ilmu nih, saya pantang makan ini katanya. Iya. Nanti ilmu saya hilang. Iya. Bener ada ya. Ada orang pantangnya. Nuntut ilmu Dilangkahin dulu gitu Pak. ya. Dilangkahin dulu. Jadi setiap makan dilangkahin dulu. Terus apa lagi tuh, Pak? Nah, yang wajib tuh, tapi ini biasanya untuk pelaku UMKM yang udah mulai besar ya, itu ada yang namanya nilai gizi Pak, Oh, nutrient fact biasanya. Ini udah produk-produk yang nasional biasanya udah mulai ada nih, kayak gini nih, biasanya di kotak ya. iya. Kita bisa lihat Kandungan berapa gizi kandungan apa, lemaknya iya. berapa, proteinnya berapa. Kayak Manda nih kan mau diet dia nih, Iya, nah Pak. otomatis dia akan baca nih. Iya. Nah, ini lemaknya Gulanya harus kurangi. Nah, bener. Jadi ini Lemaknya untuk gitu. konsumen cerdas ngeliatnya ke sini. Itu ngurusnya nanti ada di BSPJI Pak di Padang kalau untuk Sumatera Barat ya. Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana pengurusan untuk bahasan untuk mengurus nutrient facts tadi. Berbayar. Oh, berbayar ya? Bayar itu bayar. Tapi nggak mahal ya? Mahal. Lumayan Pak. Sama bayarnya gini, tergantung kita ke rumah sakit. Iya, Pak. Misalnya Anda ke rumah sakit pengen cek apa?
Biasanya sih yang inti aja sih Pak. Yang Gula darah. Gula darah. tensi. Gula darahnya kan ada harganya tuh. Iya Pak. Terus semua apa lagi? Tensi, Asam urat, kolesterol. Iya, Terus apa gitu. lagi? Lagi ya Pak. Kalau Kan Manda belum banyak yang banyak ya. Iya, Kalau palingan kita udah banyak tiga ya. itu Oh, sih kita. biasanya. Udah. Biasanya 4 itu sih Pak. Semakin kita pengen tahu lebih banyak, tentu harganya ada. Oh, Nah, gitu. gitu. Iya, Pak. Jadi kalau kita Iya. pergi ke lab yang bersertifikat tuh harus bersertifikat Pak. Jadi ada di Sumatera Barat, ada di Sukovindo sama di BSPJI tadi. Nah itu apa semakin kita pengen banyak tahu itu nanti ada list harganya. Ada list harganya, Nanti ketahuan Pak. harganya Iya, berapa. iya. Silakan datang ke situ. Konsultasi sebentar aja boleh Pak. Nanti biar tahu. Itu juga penting. Jadi kalau UMKM mau meningkat naik kelas dan pingin pasarnya meningkat lebih bagus lagi ya nggak ada salahnya kita ngecek berapa sih sebetulnya. Jangan kita cuma mengklaim punya kita sehat, punya kita bagus. iya. Buktinya apa? iya, iya. Itu Terus ya. Pak di dalam label itu perlu ada berat bersih atau Oh itu isi penting bersih Pak. nggak? Penting, Pak. ya. Penting. Itu penting. Kita kan nggak tahu nih isinya berapa gram. Jangan sampai konsumen ngira-ngira Oh, iya. kita beli ini kira-kira berapa ya? 200 apa 800? Wah, akhirnya ribut Pak. Kadang-kadang suami istri sampai ribut. 300 dah, enggak 200 mah. Akhirnya enggak jadi beli acak sih gitu. Jadi wajib juga ya. Ya, kalau seandainya kayak gini nih, Itu berapa ini tuh? ditulis 100 gram. Oh, yang dia boleh gram, itu ya. boleh gram. Kalau dia ukurannya besar-besar, boleh disebut biji. Kalau dia cairan, tulis mililiter. Ya. Nah, ini jangan Bapak tulis biji, Pak. Isi 3.500 biji, mampus Pak. Justru ini yang susah. Iya, Kopi ini, kopi yang bubuk. Tapi kalau kopi itu bisa biji ya. Kalau kopi Jangan, kopi juga nggak boleh biji. Kalau besar kayak beli donat, isi 5 biji. Nah, tapi kalau yang kecil-kecil kayak kacang, kayak yang lain jangan. Jadi boleh pakai biji untuk yang ukurannya agak besar, buah, biji. Picis ya. Kalau seandainya dia banyak boleh pakai gram, kilogram. Kalau dia cairan pakai mililiter. Ya itu yang perlu. Kalau waktu kadaluarsa gimana tuh Pak? Itu juga Itu bagian yang paling dari penting label. sebenarnya. Itu penting banget ya. Iya. Penting banget ya. Itu tapi kadaluarsa memang tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau dia agak panjang lebih dari daya simpannya lebih dari 1 tahun cukup bulan sama tahun aja Oh, Pak. cukup. Oh, nggak Tapi kalau dia pendek, misalnya seminggu 2 minggu, tulis Pak. tanggal. Tanggal Oh, tulis Iya, tanggal. tulis tanggal. Kalau misalnya ada gitu Pak kan tanggal produksi gitu. Tanggal produksi. Gitu Pak. Ya, jadi beda nih Pak. Nanti tanggal produksi sama tanggal kadaluarsa. Kadaluarsa. Nah, itu beda. Iya. Jadi kalau tanggal produksi kapan kita produksi? Kalau tanggal kadaluarsa kapan dia rusak? Nah, itu lewat kita dari bisa tanggal nggak ngecek boleh sendiri. ya. Lewat tanggal itu nggak boleh Nggak boleh. dikonsumsi lagi ya. Kadang-kadang kita UMKM kita lebih peduli tanggal kadaluarsa ya. Oh iya. Padahal enggak. Kadar produksi itu juga perlu. Iya. Manda mau saya kasih rendang yang expire-nya 2 bulan lagi nggak? Enggak sih Pak. Hah? Enggak ya? Maunya Enggak. berapa bulan? Ya paling lama ya sebulan. Sebulan Pak. lagi. Iya. Ya deh, ada deh saya punya rendang yang sebulan lagi rusak. Mau? Oh, iya. Enggak Mau sih. ya? Enggak juga. Enggak sih, Justru Pak. ditanya ini buatnya hari kemarin. Buatnya Oh, kapan? iya, 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 jadi Pak. tapi produksinya tahun 45. Oh, Lo kan nggak mau. Jadi iya, sebetulnya iya. kita mencari produk tuh yang lebih seger, yang kapan diproduksinya, Oh iya. Pak. daripada kapan Pada rusaknya. Oh iya. Pak. Jadi kalau kita beli obat tuh kadang-kadang kita harus cek dulu kapan ini masih baru keluar apa udah lama. Iya. Jangan lihat jangan cuman kalau konsumen cerdas tuh jangan ngelihat ke Kadaluarsa aja. tanggal rusaknya, Rusak, itu lihat tanggal kapan dia kadaluarsa. diproduksi. Buatnya. Karena kadang ada gini Pak, misalnya sebulan sebelum tanggal kadaluarsa tuh udah nggak enak kadang Pak, Bener, gitu. itu nanti ada banyak kesalahan tuh. Iya. Nanti ada masalah penyimpanan, masalah yang lain. Mungkin Itu lebih bagusan tanggal produksinya bagusnya ya. dua-duanya. Dua-duanya. Iya harus. Harus dua-duanya. Tapi yang ini tanggal kadaluarsa biasanya orang pakai. Terus apa lagi tuh Yang harus kita berikutnya yang harus dicantumkan pada label nama produsen cantumkan? Oh. dan alamat. Nama. Seperti Ini siapa yang bikin nih? Ya. Yang merah nih buatan mana nih tadi? Mana yang merah? yang merah. Yang Kita merah jadi nggak contoh salah terus di nih. Aripan ya. Aripan bawah, Aripan bawah, Kabupaten Solok. Ini udah cukup Pak. Kode pos 27356. Pakai kode pos. Oh, udah Yang lengkap ya? cocok kode pos. Sebetulnya dalam nama produsen ini kita cukup nama produksi siapa? Di luar nama merek ya. Merek itu beda sama nama produsen. Oh, beda ya? Iya, jadi harus dibedakan. Rinso buatan siapa? Unilever. Far ya. Daya buatan Tapi tuh Wings. Pepsodent buatan Wings. Pepsodent Unilever. juga, Pak. Unilever. Sunlight buatan. Unilever. Jadi merek sama perusahaan beda. Jadi kita nanti ada bahasan kalau Ada kita bahasannya ya. Jadi dibedakan. Jadi ini diproduksi oleh Yamera Yanti, namanya Yanti.
Dia alamatnya di Aripan, Kabupaten Solok. Udah cukup. Cukup Jadi itu. jangan nulis lengkap-lengkap RT 5, RW 3 itu nggak perlu Pak. Nggak perlu ya. Ya. Dan hindari penulisan nomor telepon sebetulnya. Nomor telepon jangan. Di label ya. Ya, kecuali Kenapa nomor layanan masyarakat. Oh, Itu boleh nomor layanan. Jadi, kenapa tuh Pak kalau boleh tahu? Itu kalau ada nomor telepon biasanya memutus rantai pemasaran Pak. Oh iya, misalnya kalau tadinya saya beli di supermarket nih, Ya. ya Mira, karena saya sudah punya nomor teleponnya, saya nelfon langsung aja. Iya pasti lebih murah dari Iya, supermarket. iya. Soalnya Rugi. Kadang-kadang pas di supermarket disuruh coret sama supermarket, hapus dong, akhirnya kan kemasan oh, kita. itu ya, itu kenapa? Oh, Jangan ya. Kalau nggak kita telepon aja dah iya. Yang kirim dong dua Iya, truk. iya. oke. Biasanya customer care aja kalau yang secara yang Unilever tuh ya Pak. Iya, jadi secara layanan masyarakat. Nah, lalu kemudian ada cara penyajian dan penyimpanan perlu juga kita. Pokoknya informasi apa aja perlu kita sampaikan, kita sampaikan. Penyajian, Cara nomor penyajian, pendaftaran, nomor pendaftaran, PIRT, PIRT, kode produksi. Ini sudah halal apa belum kalau makanan ya. Kita muslim ya wajib banget ya. Ada yang namanya barcode. Barcode-nya ini nih, yang zaman sekarang orang pakai ini. Kayak sidik jari nih, Pak. Iya, Ini perlu kita buat satu session lagi deh nanti kapan-kapan. iya. Gimana sih ngurus barcode? Apa sih manfaatnya barcode itu ada lagi? Banyak begini. Dan gimana strateginya biar mendapatkan barcode? Sip. Oh, oke Manda, ini kayaknya tambah menarik ya. Nanti kita kapan-kapan kita bahas satu-satu kupas satu-satu. merek itu yang bagus seperti apa. Terus kemudian gimana cara pendaftaran merek biar terlindungi, ya kan di hukum. Terus nanti kita bahas lagi tentang bagaimana membuat barcode atau izin PIRT, gimana cara sih bikin PIRT atau BPOM, MD gitu tuh. Ini baru ngomong itu aja kita baru ngomong label aja nanti luar biasa. Jadi menarik sih UMKM. UMKM ya. Banyak sekali Pak. Yang pengetahuan-pengetahuan baru gitu Pak, yang biasanya kalau ada sebagai orang awam tuh nggak tahu, misalnya kayak beda label sama merek, nggak tahu biasanya. Iya, biasa Ya, sama nggak aja. pakai label ya. Apa Hari ini jadi tahu ya. Iya, bedanya. jadi kita tapi makin- sekarang udah tahu kan. Ya, yang penting harus punya label. Iya. Karena tadi undang-undang ada dan wajib. Mungkin kita cukupkan ya. Oke, pembahasan kita bahas hari ini kapan-kapan lagi ya. Udah panjang juga ya. Iya. Manda besok jangan ini ya. Yang bosan-bosan nih ikut. Kan Iya. biar pengetahuannya nambah juga Iya, gitu ya. Kita biar sama-sama pinter ya. UMKM-nya juga Oke. Kabupaten Solok dan yang lainnya tambah pinter. Sahabat UMKM, kita dua Andi. Dua Andi. Dua Andi. Yang bukan Dan- tadi Manda, tuh yang Manda, Pak. Kita silakan Manda untuk Terima kasih semuanya. Sekian acara kita hari ini bersama Iya. Duo Andi, Iya. Bapak. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.